Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar Blessing Morning. Menjelang Paskah kita kembali diingatkan akan jalan penderitaan Yesus Kristus. Dia rela menanggung salib bukan karena kesalahannya, melainkan karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Mari kita sambut hari ini dengan hati yang penuh syukur, sebab pengorbanan Kristus adalah dasar keselamatan kita. Kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah pengorbanan Kristus, karya keselamatan yang sempurna. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela menanggung salib demi keselamatan kami. Pimpinlah kami untuk renungan kami di Blessing Morning pada pagi hari ini, agar kami semakin mengerti kasih-Mu dan hidup dalam pertobatan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih. Kalimat sudah selesai yang diucapkan Yesus di kayu salib bukanlah tanda kekalahan, melainkan deklarasi kemenangan. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah tetelestai, yang berarti telah selesai, telah genap, telah dibayar lunas. Kata ini dipakai dalam dunia perdagangan untuk menandai bahwa hutang sudah dilunasi sepenuhnya. Yesus memakai kata ini untuk menyatakan bahwa hutang dosa manusia telah dibayar lunas dengan darahnya. Dengan pengorbanannya, karya keselamatan telah genap. Dosa manusia yang memisahkan kita dari Allah telah ditanggung. Hutang kita telah dibayar lunas. Dan jalan menuju kehidupan kekal telah dibuka. Tidak ada lagi penghalang antara manusia dengan Allah, sebab tirai bait suci terbelah dua, menandakan bahwa akses kepada hadirat Allah kini terbuka bagi semua orang yang percaya. Prapaskah adalah momen bagi kita untuk merenungkan betapa besar kasih Allah. Yesus rela menanggung penderitaan yang begitu berat, dicambuk, dipaku, dan dihina. Semua itu bukan karena kesalahannya, melainkan karena kasih-Nya kepada kita. Salib menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak membiarkan manusia binasa, melainkan menyediakan jalan keselamatan melalui anak-Nya. Apa yang tampak sebagai tragedi di Golgota, sesungguhnya adalah kemenangan terbesar. Dari salib lahirlah pengampunan, lahirlah pemulihan, dan lahirlah damai sejahtera. Mari kita memperhatikan ada 3 dimensi penting dari pengorbanan Kristus. Yang pertama, salib adalah pemenuhan keadilan Allah. Allah yang kudus tidak bisa menutup mata terhadap dosa manusia. Dosa menuntut hukuman, namun kasih Allah membuat Allah sendiri menyediakan jalan keluar. Yesus menjadi korban pengganti, menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dengan demikian keadilan Allah dipenuhi. Tetapi kasih-Nya juga dinyatakan. Salib adalah titik pertemuan antara keadilan dan kasih. Kedua, salib adalah puncak kasih Allah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang rela berkorban. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi Dia sendiri menjadi wujud kasih itu. Dia turun ke titik paling rendah. Dia menanggung hinaan dan penderitaan, supaya kita diangkat dan kehidupan yang baru kita terima. Kasih ini tidak terbatas oleh waktu, tempat, atau keadaan. Kasih ini menjangkau manusia yang paling hina sekalipun. Yang ketiga, salib adalah kemenangan Allah. Dunia melihat salib sebagai kekekalan, tetapi Allah melihatnya sebagai kemenangan. Dengan kematiannya, Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kebangkitannya menjadi bukti bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kuasa kegelapan. Kata sudah selesai adalah deklarasi bahwa peperangan rohani telah dimenangkan
dan kita yang percaya kepadanya ikut ambil bagian dalam kemenangan itu. Para pendengar Blessing Morning yang terkasih, pengorbanan Kristus menuntut respon dari kita. Sempurna itu. Pertobatan sejati berarti meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Kasih karunia yang kita terima tidak boleh disia-siakan, melainkan diwujudkan dalam kehidupan yang memuliakan Allah. Bayangkan seorang tahanan yang menunggu eksekusi karena hutang yang tidak bisa dibayar. Lalu datang seorang yang membayar lunas hutang itu, sehingga ia bebas. Itulah Kristus yang melakukannya bagi kita. Hutang dosa kita terlalu besar untuk kita bayar, tetapi Yesus melunasinya dengan darahnya. Kata sudah selesai adalah tanda bahwa hutang itu benar-benar lunas. Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk kita mempersiapkan hati. Bukan hanya dengan ritual, tetapi dengan kesadaran bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus yang telah menebus kita. Mari kita gunakan waktu ini untuk evaluasi diri. Apakah hidup kita sudah mencerminkan pengorbanan Kristus? Apakah kita sudah hidup dalam pertobatan sejati? Setiap hari kita diajak untuk mengingat salib, mengucap syukur atas kasih karunia, menolak dosa dengan tegas. Kita diajak untuk hidup dalam damai sejahtera Kristus. Tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalah atau ketakutan, sebab semuanya sudah ditanggung di kayu salib. Kita juga diajak untuk membagikan damai itu kepada orang lain melalui sikap penuh kasih, pengampunan, dan pelayanan. Dengan demikian, kalimat sudah selesai bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Bapak, Ibu, Saudara pendengar Blessing Morning, menjelang Paskah, mari kita jalani hari-hari dengan kesadaran bahwa karya keselamatan Kristus sudah genap. Dia berkata, sudah selesai, bukan sebagai tanda akhir, melainkan sebagai awal kehidupan baru kita. Selamat menjalani kegiatan hari ini dengan iman, syukur, dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib untuk kami. Tolong kami untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan hidup dalam pertobatan, syukur, dan kasih. Pimpinlah langkah kami dari hari ini, agar hidup kami menjadi kesaksian bagi dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Amin.